Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan, air hujan, air laut, air kolam, tetesan air AC, apakah bisa guna untuk bersuci? Air hujan, air laut, air sumur, semuanya kelihatan bersih. Tapi apakah semuanya bisa digunakan untuk bersuci, untuk berwudu, untuk mandi wajib? Jangan-jangan wudhu kita, mandi kita ternyata tidak sah karena kita salah pilih air. Maka marilah kita sama-sama bahas tentang macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci dari kitab Takrib. Ini kita ambil syarahnya dari Hasyah Al-Alama Syekh Ibrahim Al-Bajuri, mensyarahi daripada kitab Fathul Qarib dan yang matanya adalah Takrib. Oke, langsung saja kita ikuti sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel DGA TV, tempatnya channel untuk mengkaji kitab klasik, kitab kuning, fikih klasik, dan juga pembahasan agama yang ringan, tapi insya Allah dalam dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia yang sementara dan di akhirat yang selamanya. Oke kawan-kawan sekalian, kita ambil kitab Matan Al-Ghoyah wa Takrib karya Syekh Abu Suja dalam bab Toharoh, dalam bab bersuci. Beliau menyebutkan ada 7 macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Airnya suci dan juga mensucikan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-miyahu allati yajuzu biha tadhiru sab'u miyahin. Ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'un aini wa ma'ul thalji wa ma'ul baradi. Ini teks Arabnya yang kurang lebih artinya demikian. Ada 7 macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Airnya suci dan juga bisa mensucikan, artinya bisa digunakan untuk berwudu, mandi wajib, dan lain sebagainya. Apa saja itu? Yang pertama adalah ma'us sama'i, air langit atau air hujan. Yang kedua wa ma'ul bahri, air laut. Kemudian wa ma'un nahri, air sungai. Wa ma'ul air sumur. Kemudian air salju dan air embun. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ma'us sama'i. Ma'us sama'i ini adalah air hujan, air yang murni yang turun dari langit, yang mana Allah Ta'ala juga menyebutkan dalam Al-Quran, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang suci dan juga mensucikan. Tahura maknanya tahir, mutahhir, bisa mensucikan. Kemudian selanjutnya adalah ma'ul bahri atau air laut. Walaupun airnya ini air lautnya adalah air yang asin, tapi bisa digunakan untuk mensucikan, bisa untuk wudu, bisa untuk mandi wajib. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, wat-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, airnya suci dan juga bisa mensucikan, bangkainya halal. Kemudian selanjutnya adalah wa ma'un nahri atau ma'ul halwi, kebalikan dari bahari, air yang manis tapi maksudnya adalah air sungai yang mengalir alami selama tidak berubah warna, bau, dan rasanya oleh najis ataupun benda suci yang bisa merubahnya, tetap airnya itu suci dan mensucikan. Kemudian selanjutnya adalah ma'ul bi'ri, air sumur, sah digunakan meskipun statis atau diam, tapi syaratnya tidak kena najis dan butuh takaran air yang banyak agar tetap suci. Kalau kena najis itu lebih dari 2 kula. Selanjutnya adalah ma'ul aini atau air mata air dari sumber langsung. Biasanya ini airnya jernih dan segar. Digunakan sejak zaman dahulu nih, air mata air dari zaman Nabi, zaman sahabat, sekarang juga masih digunakan. Kemudian selanjutnya adalah ma'ul thalji, air salju. Meskipun mungkin membeku nih ya,
tapi kalau mencair nanti bisa digunakan untuk bersuci, untuk mandi, untuk wudhu dan sebagainya. Dan salju juga disebut dalam doa waghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Masya Allah. Kemudian yang ketujuh adalah ma'ul barad, air embun. Nah, air embun ini seperti salju, es yang mencair, tidak berubah sifat, tetap suci dan mensucikan. Gitu ya. Ada 7 macam, ingat-ingat. Oke. Selanjutnya kalau ada pertanyaan, boleh nggak wudhu menggunakan air kolam renang? Nah, alam kolam mana? Ya kalau airnya banyak, artinya lebih dari 2 kula, 60 panjang, 60 lebar, 60 tinggi, 60 cm maksudnya, tidak berubah sifatnya, tidak ada najis yang jatuh, tidak merubah warna rasa, ya bisa sah wudhu. Kemudian bagaimana air AC atau air kemasan? Ya kembali lagi, kalau masih suci, tidak terkontaminasi dengan najis atau bahan lain yang suci yang bisa mengubah rasa, warna, ya tetap sah digunakan. Tapi untuk afdolnya ya tetap menggunakan air yang biasa alami, 7 macam air itu, seperti itu. Oke ya, terima kasih. Ternyata kita sama-sama mengetahui bahwasanya syariat kita Islam sangat fleksibel. Ada 7 jenis air yang disyariatkan, yang dibolehkan untuk bersuci, untuk berwudu, untuk mandi, baik di kota, di desa, di pegunungan, ataupun di lautan. Bisa semuanya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bersuci dan sholat. Tapi ingat, suci saja tidak cukup, harus tahu hukum hukum penggunaannya. Gitu ya. Jadi kalau kalian, teman-teman sekalian, suka dengan pembahasan dari kitab kuning seperti ini, kitab klasik, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Tentunya di episode berikutnya kita akan bahas air yang mustakmal, ataupun macam-macam air yang sesuai dengan bahasanya masing-masing. Insya Allah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.